Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, best friends. Ketemu lagi bareng sama saya Bakti Desa Lamsyah. Hey, hari ini episode kita khusus. Ada di luar studio, juga ada di luar kamar saya. Dan coba tebak, kita ada di mana? Yes, lihat belakangnya. Sekarang kita berada di lobi Nusantara 3 di gedung MPR RI. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dan sambil ngobrol, ini saya sambil mencoba untuk bisa mendapatkan isi dari buah matoa. Yang konon kabarnya buah matoa ini merupakan endemi Indonesia ya. Buah yang hanya bisa ditemukan di hutan-hutan Papua. Nih, coba kita buka. Rasanya betul kata Prof? Enak seperti rambutan. Bijinya kayak biji durian ya. Kayak biji durian juga betul bijinya. Sorry. Bentuknya begini. Tampak dari luar seperti yang keras ya. Tapi ternyata bisa kita tembus pakai tangan. Jos. Oh. Buka dan ternyata cangkangnya lembek, nggak begitu keras seperti yang kita duga. Cangkangnya mirip Tampak cangkang luar. markisa. Cangkangnya mirip cangkang markisa. Dagingnya kayak daging rambutan. Dagingnya kayak rambutan. Kayak bijinya kayak biji durian. Bijinya kayak biji durian. Luar biasa. Perpaduan tiga-tiganya. Entah mungkin tadinya kawinan atau apa gitu. Tapi buat orang yang tidak begitu suka manis, yang terlalu tajam ini pas ya. Oke. Dan hari ini seperti biasa kita dapat sponsor minumannya dari Equil. Minum air putih biar sehat. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat sponsor kita Equil. Ya. Alhamdulillah. Dan apakah yang sedang terjadi di gedung Nusantara 3 ini hari ini? Ngapain saya ada di sini? Kemudian mau cerita apa sih? Nanti kita akan bertemu dengan teman-teman yang akan saya ajak ngobrol. Sebetulnya ada bintang tamu istimewa, Pak Prof. Sayang sekali Pak Prof sedang menikmati sarapan paginya. Jadi ya udah kita ngobrol dulu sama teman-teman yang lain. Oh iya, tema hari ini adalah tentang jangan sampai lupa nih. Tema hari ini tentang Pak, kita buka dulu temanya ya. Karena setiap hari kita sampaikan tema-tema Pak. Tema-tema yang menginspirasi sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran info-info yang berseri. Yes, aplikasi Garda diterima Pak Bamsud. Nah, itu tema hari ini Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya berdiskusi dengan Ketua Umum Presidium Nasional Garda Indonesia Pak. Itu tepatnya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ya Pak ya? Iya. 3-4 bulan yang lalu bahwa beliau bercerita tentang kepedulian beliau kepada driver ojek online beserta keluarganya. Jadi kepeduliannya lengkap satu paket Pak, kepada drivernya, kepada anaknya, juga kepada istrinya. Maka waktu itu saya coba bikin FGD kecil Pak. Lahirlah 3 gagasan fasilitas utama. Bagi driver yang paling utama tentu asuransi kecelakaan ya Pak, dan asuransi jiwa. Jika mereka dalam operasionalnya menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Itu untuk yang driver. Kemudian yang kedua, untuk si anak. Tentu pendidikan yang berkelanjutan. Maka program bagi si anak adalah beasiswa. Apabila terjadi. Betul. Nah yang ketiga bagi istri, tentu dia berharap ada nilai tambah dari suaminya yang bekerja di bidang komersial ini. Ada voucher belanja Pak, untuk membantu meringankan beban belanjaan istrinya. Ya, udah. Siap. Ya, udah. Beliau ini ketua Padi, Pak. Oh iya, oke. Salam hormat Pak Ketua Padi. Saya Bakti Desa Lamsyah dari Garda di kita. Oh ya, ini masih senang bisa bertemu. Silakan. Silakan, sukses. Terima kasih. Oke.
Nah, kemudian setelah mengerucut 3 fasilitas tadi, buat suaminya asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua bagi anaknya beasiswa untuk bisa bersekolah. Betapapun terburuk situasinya sang ayah tiada, sekolah bisa terus berjalan. Kemudian yang ketiga silakan. Yang ketiga adalah voucher belanja bagi sang istri. Di rumah, ya. Agar sang istri tidak cuma bisa melihat aktivitas suaminya mengojek online, tapi juga mendapatkan kemanfaatan minimal bisa menghemat atau mereduksi uang belanja bulanannya. Nah kemudian ternyata berkembang Pak, bahwa dalam rangka kita peduli kepada rekan ojol ini, tentu kepeduliannya kan harus komprehensif ya Pak ya. Tidak cuma kepedulian yang ad hoc tadi, tapi dalam jangka panjang kan mereka ini manusia yang juga kita manusiakan Pak. Mereka ini aset. Seperti halnya kita yang lain, tentu mereka juga sebetulnya punya cita-cita ingin mandiri kan Pak. Nah, maka di dalam aplikasi ini kelak juga ada fitur-fitur pembelajaran Pak. Ya, pelatihan-pelatihan. Nah, kelak di sini mungkin peran Pak Profesor akan memberikan insight-insight yang sangat banyak ya Pak ya. Pelatihan apa yang cocok bagi mereka. Tapi minimal Garda Digital ini sudah punya niatan Pak untuk memberikan pembekalan bahwa kelak mereka harus diberdayakan sebagai manusia mandiri yang tidak hanya kemudian seumur-umur menjadi pengojek online. Tapi juga bisa memiliki usaha sendiri, bisa memiliki kemandirian. Kita lazim menyebutnya wirausaha ya Pak ya. Usaha minimal. Betul. Atau minimal wira swasta, gitu ya Pak ya. Jadi usaha di rumahnya bersama istri, bersama anaknya. Kan tidak mungkin Pak mengojol seumur-umur sampai usia yang lanjut, yang sudah tidak betul, ada keterbatasan. Nah, Prof, kalau boleh ngobrol yang ringan-ringan Prof, yang ringan-ringan ya Prof ya, izin. Kalau Profesor menanggapi fenomena ini Prof, fenomena ojek online ini, bagaimana menurut Prof ojek online ini? Di Indonesia kan begitu besar ya Prof ya? Oke, besar. Terima kasih Pak Bakti. Salam kenal dulu dengan seluruh audiens ataupun pendengar ya. Betul, kita menyebutnya best friend. Best friend. Selamat pagi, selamat jumpa dan selamat perkenalan. Saya Prof. Jasio Sandro BMSC, PhD yang dalam hal ini ditunjuk oleh Ketua Umum Presidium Nasional Garda sebagai Ketua Dewan Pakar. Salah satu yang kami pikirkan di dalam ojek online ini khususnya Garda, bahwa yang kita tangani adalah manusianya yang dalam keseharian mereka itu adalah membutuhkan kehidupan yang layak wajar. Yang selama ini, selama mereka menjadi ojek online, banyak mengalami hal-hal yang sebetulnya kurang diperhatikan dalam konteks satu, bagaimana keamanan di jalan, yang menyangkut keamanan, yang menyangkut kesehatan, terus kenyamanan melakukan kerjaan itu. Kenapa? Mereka hidup dalam budaya jalanan yang keras, yang sangat boleh dikatakan itu ya boleh tidak manusiawi. Kadang-kadang bagaimanapun juga mereka harus jalan, mereka harus mencari penghasilan. Nah, ini satu. Yang kedua, ojek online ini yang di bawah Garda ini adalah anggota yang harus dibina. Mereka yang ojek online yang sekarang belum masuk ke anggota Garda tidak menjadi tanggung jawab, tapi mereka harus masuk kalau mau mengisi formulir yang sudah ditetapkan di dalam aplikasi. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa dengan adanya aplikasi maka pengendalian, pengawasan, pembinaan harus kita pikirkan. Nah, kami telah membuatkan konsep filosofis edukatif dan filosofis operasional bagaimana membina, melatih mereka supaya mereka satu mempunyai keterampilan. Nah, keterampilan praktis yang apabila satu saat mereka tidak lagi mengojek, dia bisa change ke bidang lain atau sektor lain yang mereka peroleh dari Garda melalui pelatihan dan pendidikan. Nah, kemudian ada konsep pendidikan berjenjang dan berlanjut yang alhamdulillah ini sudah langsung diantisipasi dan diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang hari ini juga diumumkan bahwa asuransi ini menyangkut beasiswa bagi anak-anak yang memerlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat membantu pengojek dalam mencapai kesejahteraannya. Terus yang ketiga juga harus perlu ada semacam kepastian
bahwa mereka ini adalah pengemudi yang dilindungi. Nah, karena itu juga Garda memperjuangkan hak-hak melalui peraturan perundangan yang sedang dilaksanakan di DPR. Itu akan adanya bagaimana agar transportasi daring ini khususnya ojek online diakui sebagai alat transportasi masyarakat. Nah, itu perlu. Nah, yang kedua juga sekarang di dalam RUU sedang dibahas mengenai rancangan undang-undang sistem transportasi nasional. Yang ini juga melibatkan peran Garda. Yang ketiga, rencana undang-undang transportasi daring. Nah, 3 undang-undang ini merupakan satu pemikiran besar yang dalam konsep kami itu harus ada. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, pertemuan sederhana ini yang sangat singkat ini, saya berterima kasih kepada Pak Bakti melalui radio ini. Semoga kita nanti ke depan tidak hanya ojek online saja, tapi seluruh masyarakat yang mempunyai karakter hampir mirip itu bisa menjadi anggota Garda. Nah, sehingga apa yang sudah di-launch hari ini yang namanya Garda Digital, it is for us. Dan digital ini atau Garda Digital ini merupakan aset bangsa yang nanti akan memperbaiki sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, itu Pak Abdi, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Luar biasa Prof. Betapapun paparannya singkat, cuman sekitar 7 menit, ya, tapi dalam banget. Amin. Poin-poin tadi kalau teman-teman pengojek online menyimak, itu adalah poin-poin yang sangat berharga, sekaligus kabar gembira. Amin. Kenapa saya bilang berharga dan kabar gembira? Berharga karena insight itu merupakan pesan visioner ke depan. Ya. Kenapa teman-teman harus bergembira? Karena jelas Garda Digital ini memihak untuk kepentingan para driver dan keluarganya. Ya. Salah saya tadi menyimakkan adanya BPJS, kecelakaan dan kesehatan, kan itu luar biasa Yang sekali. hari ini sudah diatur oleh Yang Ketua hari MPR. ini sudah langsung di cover kalau nggak salah, Ya. ya Prof ya? Sudah. Diresmikan, diluncurkan, sekaligus di cover 3 bulan pertama free. Free. Karena di cover oleh BPJS langsung. BPJS Ya. langsung bersama MPR RI. Luar biasa. Ya. Prof, thank you banget buat pertemuan singkat ini. Alright, ya. Dan kita berjanji ke Best Friend, kita akan banyak informasikan hal-hal yang memang bisa kita share ke Ya. teman-teman. Barangkali usul saja, Ya. mungkin bisa dibuka semacam section atau apa ya yang membahas bagaimana pengembangan ke depan ini melalui yang dilaksanakan dengan sistemnya Garda ini. Oke, kalau gitu kita bikin channel khusus, Prof. Channel khusus. Kita bikin channel khusus, Ya. namanya Garda Digital Garda Channel. Digital Channel. Nah, GDC. Oke. kita buat di situ. Tapi untuk teman-teman yang sekarang nonton, Best Friend yang sekarang melihat siaran live ini, silakan langsung sampaikan komen di kolom komen, sampaikan saran, sampaikan kritikan, sampaikan masukan, dan jangan sungkan untuk terus mendukung channel ini dengan memberikan insight-insight yang berguna buat teman-teman kita semua. Oke, kita pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, untuk penutup, kalau saya bilang be the best, Prof bilang yes. Yes. 1, 2, 3. Be the best. Yes. Nah.